Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi tertahan untuk menembus level 7.600-an. Tadi sempat ke 7.595, hanya tinggal beberapa poin saja, persis sama dengan aktivitas perdagangan di hari sebelumnya. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3 Friends. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agananda, Investment Education, Yuanta Sekuritas Indonesia. Anda katakan sempat singgung akan ada kecenderungan pelemahan tipis begitu. Di sisi lain para peluang pasar masih menantikan FOMC minutes, kemudian juga rilis data inflasi jelang libur akhir pekan ini. Oke, kalau untuk FOMC minutes ya yang akan terjadi dini hari nanti, dan sekaligus menunggu data inflasi. Kalau kita lihat di sini data ini sentimen ini tidak sebegitu gimananya juga yang berdampak pada IHSG sih kalau menurut saya. Soalnya di sini kita lihat bahwa data-data ekonomi dari US ini sudah cukup mendukung the Fed untuk sekali lagi rencananya menurunkan suku bunganya di akhir tahun ini sebesar 50 BPS. Mungkin ada dua kemungkinan, sekali langsung diturunin 50 poin atau dijadikan dua kali diturunin di bulan September sebanyak 25 basis poin. Pak 930 Pak, melemah di 1,40%, bisa momentum paling tidak untuk buy on weakness untuk BBRI? Ya, betul. Bisa buy on weakness di 1.200. Kecenderungan BBRI untuk lanjut ke atas itu semakin besar dengan area lanjutan yaitu di sekitar 5.500, sekaligus juga itu menutup gapnya yang kemarin sempat dibuat di tanggal 24 September lalu, seperti itu. Untuk target jangka panjangnya BRI sampai akhir tahun mungkin masih bisa untuk mencoba menguji di level 5.600 sih. Baik, penutupan hari ini di 4930, beberapa menit jelang penutupan maksud saya, ini melemah di 1,40%, 4.900. Ketika level ini disentuh, direkomendasikan untuk masuk kembali kepada BBRI. BCA ini masih sangat baik ya. Dengan kalau misalnya mau melakukan area pembelian, bisa manfaatkan area sekitar 10.300 sampai 10.400 lah. Itu masih cukup baik kalau misalnya BBCA kembali terkoreksi ke area tersebut. Supportnya mungkin yang bisa diwaspadai, Pak? Support yang harus diwaspadai itu di level psikologis 10.000. Apabila saham BCA ditutup di bawah 10.000, kemungkinan BCA akan tes support selanjutnya di bawah, yaitu di sekitar area 9.800. Baik, Pak Aga, di tengah pelemahan cukup dalam beberapa saham perbankan big cap hari ini, apakah posisinya masih menutupi ini dengan kenaikan signifikan di hari sebelumnya? 100 sampai 10.400 lah, itu masih cukup baik kalau misalnya BBCA kembali terkoreksi ke area tersebut. Supportnya mungkin yang bisa diwaspadai, Pak? Support yang harus diwaspadai itu di level psikologis 10.000. Apabila saham BCA ditutup di bawah 10.000, kemungkinan BCA akan tes support selanjutnya di bawah, yaitu di sekitar area 9.800. Baik, Pak Aga, di tengah pelemahan cukup dalam beberapa saham perbankan big cap hari ini, apakah posisinya masih menutupi ini dengan kenaikan signifikan di hari sebelumnya, Pak? Kalau saya lihat di sini masih sentimen sementara ya. Saya lihat bisa melakukan strategi buy on weakness untuk breeze di sekitaran area 2980 mungkin sampai 2920 seperti itu, dengan target breeze yaitu untuk menguji resistennya kembali di area sekitar 3150 sampai 3250. Baik, penutupan hari ini tepat di 3.000 pemirsa, melemah cukup dalam di 1,64% setelah menyentuh level intraday di 3.110. Dari BRIS kita bergeser ke Antam, Pak. Hari ini tertekan di 0,66%, tapi masih mampu bertahan di atas level 1.500-an. Untuk Antam sendiri, saya masih view saya masih cukup bullish ya dengan saham Antam. Di sini saya lihat bahwa koreksi hari ini dikit ya mengantri ke bawah, yaitu ke sekitaran area 13
ke bawah sampai ke area 12.90-an karena Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Medco. Nah ini juga sempat kita singgung tadi Pak Aga. Analisis Anda untuk Medco, level entry ideal dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Untuk Medco sendiri level entry idealnya menurut saya di level 1330, coba untuk melakukan uji coba ke area resistennya di area 1420. Namun untuk pembelian sekarang akan lebih baik jika sedikit ya mengantri ke bawah, yaitu ke sekitaran area 1330 ke bawah sampai ke area 12.90-an karena di situ juga kita lihat kemarin Medco sempat dibuka gap up pada pada perdagangan beberapa hari yang lalu seperti itu. Jadi bisa manfaatkan Medco untuk di buy on weakness. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Energi masih memimpin pelemahan di 0,76%, teknologi juga tertekan di 0,74%, di mana saham buka setelah naik tinggi 2 hari terakhir lebih cenderung tertekan. Infrastruktur juga melemah di 0,04%, kesehatan koreksi tipis di 0,01%. Ke grafis selanjutnya pemirsa untuk deretan saham-saham top gainers dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada XL, Wika, BDKR, kemudian juga ada Raja. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, yang masuk ke dalam deretan top loser. Semua yang cenderung kecil menurut saya. Jadi level 850 itu sampai level 870 itu merupakan area level entry yang cukup baik untuk adjust, dengan potensi adjust untuk menembus ke level 900 itu cukup besar menurut saya, dengan minimal harus mengetes ke level 920 untuk melanjutkan kenaikannya ke level 965 seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 875 menguat di 1,74% pemirsa. Pasal pilihan ada BBRI, BRIS, Medco, dan juga ada ACES. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Aga, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak. Ada Bapak Siotang dari Medan menanyakan saham brand ini Pak. Hari ini tertekan kembali di 6.600-an. Ambil posisi di 7.100, nyangkut ini Pak Aga, masih direkomendasikan hold atau di cut loss saja? Atau mungkin support yang harus diwaspadai untuk brand? Untuk brand, support yang harus diwaspadai yaitu di level 6.400. Apabila brand sudah terkonfirmasi bergerak di bawah 6.400, besar kemungkinannya bahwa brand akan kembali menguji ke level 6.000, Pak. Saham infrastruktur telekomunikasi nyangkut di 7.100, ada strategi tidak Pak? Paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Untuk kalau saya lihat ada baiknya untuk sekarang ini untuk reduce posisi, untuk mengurangi posisi sih. Baik. Secara bertahap, memanfaatkan momentum kenaikan. Mungkin secara bertahap, jangan secara bertahap dulu mungkin. Memanfaatkan. Analisis saya untuk ISAT hari ini penurunannya tajam, disertai dengan volume yang sangat besar kalau saya lihat. Dengan asumsi saya, ISAT masih akan lanjut untuk terkoreksi di perdagangan esok hari untuk kembali mencoba untuk ngetes supportnya di sekitar area 9.600 sampai 9.700. Menjelang stock split ada momentum yang bisa dimanfaatkan tidak Pak? Saya prefer untuk wait and see terlebih dahulu seperti itu Pak. Baik, selanjutnya dari Bali ada Bapak Inder, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham WINE nih Pak, WINE, harga di 450, apakah masih bisa di hold tidak? Untuk saham WINE masih ada potensi kemungkinan saham WINE ini untuk kembali membentuk higher high, yaitu di level 426, kemudian di level 450. Waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Bersama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Aga, terima kasih juga sudah bergabung. Waktu kita cukup terbatas, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, sehat juga. Terima kasih, ada Bapak Agananda, Investment Education, Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.